Mas, kalau boleh saya mengusulkan dari 4 kriteria tadi Mas Henry tadi, ada satu loh sebetulnya untuk periode pertama Ganjar Pranowo. Orang yang mempunyai figur dan mempunyai pengaruh massa yang besar. Iya, yang bisa menjadi vote getter. Ya. Dan masanya tidak masuk dalam klasternya Pak Ganjar. Iya, itu yang justru kelebihan yang harus dicari itu. Artinya cari figur yang dia bisa menjadi vote getter, yang menarik para voters yang di luar sebagai konstituennya Pak Ganjar. Itu yang bukan ini pasti ke sana, tapi yang baru. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi di Anak Bangsa Podcast. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas bersama Anda tentang gonjang-ganjing Pilpres tahun 2024, khususnya terkait dengan siapa wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Pak Anies Baswedan sudah didampingi Muhaimin Iskandar, Pak Prabowo Subianto masih remang-remang. Nah, Pak Ganjar Pranowo ini harus didampingi tokoh seperti apa. Nah, untuk membahas hal itu saya mengundang sahabat saya dan beliau adalah guru besar dari UNER Surabaya, Profesor Dr. Henry Subiakto. Mas Henry, Pak Sun, ya ini saya singkat saja pembukaan saya karena kalau dengan jenengan saya harus straight to open ini, langsung singkat saja. Mas, Pak Anies sudah mempunyai wakil, Muhaimin Iskandar. Kemudian Pak Prabowo belum sampai sekarang, masih remang-remang. Nah, sekarang kita bicara Ganjar Pranowo. Nah, Ganjar Pranowo ini juga belum ada titik terang. Mungkin kita tidak bicara masalah siapa, gitu. Tetapi menurut Mas Henry sebagai pengamat komunikasi politik di negeri ini yang banyak dikenal oleh banyak orang Indonesia, sosok seperti apa ya yang tepat untuk mendampingi Ganjar Pranowo? Ya, kita kan tahu Pak Ganjar ini tokoh muda, ya, dia muda, energik, kemudian nasionalis, dan memiliki katakanlah pengalaman dari sisi di parlemen dan juga di pemerintahan, tapi Pemda, pemerintahan daerah. Eksekutif ya? Eksekutif di Pemda, gubernur 2 kali. Nampaknya beliau ini membutuhkan, satu pertama adalah, kalau beliau adalah figur nasionalis, kuat di image sebagai nasional, perlu juga ada figur yang punya kultur agama. Untuk itu agama. Pertama Muslim lah, karena memang mayoritas di Indonesia kan Muslim. Dan kita tahu wilayah-wilayah yang merupakan sumber suara atau tempat-tempat suara itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, ini unsur Islam ini sangat kuat. Mayoritas Islam. Siap. Makanya harus cari tokoh yang punya kriteria dekat dengan umat Islam. Itu. Saya elaborasi lagi. Pertanyaannya beragama Islam. Beragama Islam. Iya, maksud saya cukup beragama Islam atau merepresentasikan komunitas Islam secara keseluruhan? Beragama Islam dan merepresentasikan Islam mayoritas. Karena Islam itu juga beragam. Islam itu beragam. Ada Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang katakanlah yang aliran-aliran Salafi begitu. Nah, ini perlu. Karena mayoritas kita ini juga memang sebagian besar, mohon maaf saya katakan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU misalnya atau Muhammadiyah. NU Muhammadiyah ini 2 ormas terbesar di Indonesia. Nah, ini siapa kira-kira yang punya pengalaman atau representasi? Misalnya dia memang berkultur NU, tapi juga dekat dengan Muhammadiyah. Nah, itu harus kita cari itu. Penting ya? Itu penting itu, cari itu. Jadi orang yang katakanlah orang NU yang terbesar, tapi juga mempunyai kedekatan dengan Muhammadiyah. Apakah itu dari sisi HMI? Kalau Indonesia ini kan ada kalau Muhammadiyah ini kalau mahasiswa itu kan ada IMM, tapi ada juga yang masuk ke HMI. Nah, biasanya yang bisa di NU dan bisa di Muhammadiyah itu HMI. Kalau PMII itu betul-betul NU. Muhammadiyah. NU kalau NU ya. PMI itu NU. IMM Muhammadiyah, tapi di tengah-tengah itu HMI. Nah, ini
Ini ketokohan orang yang ada di situ itu menjadi penting. Kenapa? Dia bisa mengakomodir dari representasi umat Islam. Yang kedua, ini pemerintah di era sekarang ini membutuhkan figur yang punya track record jujur, bersih, berani, terutama dalam penegakan hukum. Kita tahu bahwa salah satu problema Indonesia ini adalah persoalan penegakan hukum. Banyak masalah korupsi, banyak masalah penegakan hukum yang dinilai katakanlah tajam ke bawah, kurang ke atas misalnya begitu. Nah, tumpul ke atas gitu. Ini butuh figur penegak hukum yang kuat, yang punya track record di dunia hukum. Yang berikutnya adalah dia juga punya pengalaman yang memang teruji gitu ya. Karena gini Mas Rudi, banyak sih orang mengatakan anti korupsi, anti ini, anti itu. Karena kalau dia belum pernah teruji dan belum pernah punya pengalaman, gimana dia dikatakan bahwa dia orang jujur, orang bersih. Tapi kalau orang sudah pernah menjabat cukup lama, apakah di pemerintahan, apakah di lembaga legislatif, atau apalagi pernah punya pengalaman di lembaga yudikatif sekaligus, misalnya begitu. Itu luar biasa itu kelebihannya itu. Jadi tidak hanya merepresentasikan kelompok Islam, tapi juga mempunyai kemampuan tadi. Kemampuan dari sisi pengalaman dari sisi penegakan hukum atau konteksnya hukum ya. Rekam jejaknya jelas gitu ya. Bersih. Jejaknya bersih. Nah, kita cari ini kan gitu kan. Yang berikutnya adalah bahwa kita juga membutuhkan tokoh yang punya intelektualitas, kecerdasan, pengetahuan. Bagaimanapun juga banyak masalah di negeri ini yang harus diputuskan, diambil kebijakannya berdasarkan pengetahuan, baik itu pengetahuan praktis maupun akademisi. Dunia akademisi ini kan, mohon maaf, agak jarang yang bisa nembus ke pimpinan puncak. Kita punya presiden zaman katakanlah Pak Karno. Pernah ada wakil presiden. Pak Budiono. Pak Budiono, ya itu zaman Pak SBY. Ya, itu. Nah, kita perlu sekali lagi mungkin gitu, tapi yang punya pengalaman praktis sekaligus juga teruji itu yang penting. Nah, kemudian yang mungkin juga tidak kalah penting adalah tokoh ini kalau bisa cari yang senior. Karena apa? Wise-nya itu loh. Kita ambil sisi wise, sisi pengalaman dan wise-nya. Senior itu perlu. Ya, kayak kalau sekarang kita punya Kiai Ma'ruf Amin, cuman beliau mungkin tidak berbasis dari perguruan tinggi atau tidak berbasis dari orang-orang praktis, tapi kita perlu orang yang punya senioritasnya beliau senioritasnya. Karena memang ya kita tahu kan bahwa presiden atau wakil presiden itu kan membawai jenderal-jenderal, membawai profesor-profesor, membawai menteri-menteri yang teknokrat-teknokrat terkenal yang sudah punya pengalaman besar. Ini juga membutuhkan figur yang kuat gitu ya, untuk berwibawa untuk mengkoordinir mereka. Oke. Nah, cari ini Mas Rudi. Nah, empat saya simpulkan. Pertama adalah merepresentasikan kelompok besar Islam. Oke. Yang berikutnya adalah bukan cukup hanya itu, tapi juga mempunyai integritas personal yang teruji rekam jejaknya selama ini. Jangan sampai tahu orang misalnya baru disebut namanya yang ada di the picture in our head, yang ada di gambar kita, image-nya itu langsung, wah ini karena dia punya modal besar. Jangan sampai seperti itu. Wah ini karena punya modal besar. Wah ini karena finance-nya ini. Karena mampu membayar mahar. Bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah yang bisa menggerakkan masyarakat. Yang bisa memunculkan kepercayaan masyarakat. Ya, jadi yang kedua integritas personal, yang ketiga akademisi. Gitu ya. Terus yang terakhir tadi senioritas penting. Itu empat itu ya kriteria tadi. Nah, kalau kita bicara 4 kriteria tadi, mengapa Ganjar memerlukan orang dengan mempunyai kapasitas ini? Ini pertama begini, pertama memang itu untuk melengkapi apa yang tidak dimiliki oleh Pak Ganjar. Ya, walaupun Pak Ganjar katakanlah juga kuat dari sisi agama karena istrinya berasal dari keluarga pesantren, kan? Banjarnegara. Tapi Pak Ganjar sendiri kan dia lebih banyak sebagai aktivis yang politisi yang dulunya itu bukan dari unsur-unsur agama. Nah, ini kita butuh yang
yang ke sana. Yang berikutnya adalah Pak Ganjar juga membutuhkan tokoh yang tidak akan ngeribeti dia. Kalau udah senior, Pak, itu tidak akan menjadi pesaing atau tidak akan menjadi matahari kembar. Matahari kembar atau tidak menjadi kompetitor, tapi menjadi penasihat atau katakanlah memberikan wisdom. Jadi wisdomnya yang dibutuhkan. Saya mempunyai analogi, Mas. Analogi yang bukan hanya analogi, tapi contoh jelas. Pada waktu Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, itu ada matahari kembar persaingan di antara keduanya. Karena tadi sama-sama muda, sama-sama berpotensi, akhirnya terjadi secara tidak langsung seperti kompetisi di antara mereka gitu. Kompetisi sebenarnya agak bagus ya, baik aja kompetisi. Tapi kalau pemimpin presiden dan wakil presiden berkompetisi itu nanti akan memunculkan persoalan ke bawah. Nah ini apalagi presiden dan wakil presiden loh. Iya, makanya kan kenapa Pak SBY dulu mengambil katakanlah mengambil Pak Budiono atau Pak Jokowi ngambil Pak Kiai Ma'ruf, tidak berkompetisi dengan Kiai Ma'ruf. Itu kan Kiai Ma'ruf tidak memiliki ambisi untuk mengalahkan Pak Jokowi di 2024, katakanlah begitu. Tunggu dulu, ada perbedaan, Mas. Pak SBY periode pertama mengambil Pak JK. Pak Jokowi sama mengambil Pak JK. Nah, dengan harapan bisa meraup suara dari Indonesia Timur gitu. Yang kedua karena beliau incumbent, Pak SBY mengambil Pak Budiono yang notabene dia tidak perlu tambahan suara dari pendukungnya Pak Budiono karena beliau seorang birokrat dan akademisi gitu ya. Pak Jokowi sama. Hanya Kiai Ma'ruf mungkin dari segi wawasan keagamaan dan representasi umat Islam gitu loh. Ya, karena ketika di periode kedua di second runningnya Pak Jokowi udah sangat kuat kan. Dia percayalah dengan siapapun sebenarnya bisa menang kan gitu. Mas, kalau boleh saya mengusulkan dari 4 kriteria tadi Mas Henry tadi, ada satu loh sebetulnya untuk periode pertama Ganjar Pranowo. Orang yang mempunyai figur dan mempunyai pengaruh masa yang besar. Iya, yang bisa menjadi vote getter. Dan masanya tidak masuk dalam klasternya Pak Ganjar. Iya, itu yang justru kelebihan yang harus dicari itu. Artinya cari figur yang dia bisa menjadi vote getter, yang menarik para voters yang di luar sebagai konstituennya Pak Ganjar. Itu yang bukan ini pasti ke sana. Tapi yang baru, terutama ya tadi yang dekat dengan keagamaan, katakanlah NU atau bahkan mungkin Muhammadiyah, yang punya kedekatan dengan simbol-simbol akademis. Karena kan kita tahu, misalnya Pak Anies itu kan diasumsikan akademisi, bahkan sering disebut sebagai profesor. Saya nggak tahu aslinya apakah sudah guru besarnya udah turun atau enggak, saya nggak tahu. Tapi seringkali disebut sebagai profesor. Nah, kayaknya membutuhkan juga figur yang seperti ini gitu ya. Tapi bukan Pak Anies tentu saja, tapi adalah figur yang punya kekuatan yang senior, yang punya track record bagus. Dari sisi eksekutif dia punya track record, dari sisi maaf Mas, kalau bicara Pak Anies Baswedan dengan wakilnya sekarang Pak Muhaimin, ini juga akan menjadi masalah di kemudian hari loh. Karena sama-sama muda dan ini bisa seperti DKI Jakarta bisa berulang gitu kejadian. Dan dia walaupun sama-sama katakanlah Muslim, ya, tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan, di Indonesia itu Muslim, sama-sama Muslim, orientasi politiknya bisa beda-beda. Ada yang memang Muslim yang betul-betul lebih dekat ke transnasional. Tunggu dulu, Mas. Kita bicara Anies Baswedan. Wakilnya adalah sekarang Muhaimin Iskandar. Nah, PKB gitu ya. Apakah sosok Muhaimin Iskandar itu tidak merepresentasikan NU? Dia merepresentasikan NU ya dari sisi keturunan. Karena bagaimanapun juga beliau ini masih keturunan Kiai Bisri Samsuri ya, salah satu pendiri NU. Tapi persoalannya tidak sesederhana itu. Di NU itu juga ada dinamika. Apalagi Caimin ini kan sempat bermasalah dengan Gus Dur, tokoh pentolan NU modern kan gitu kan. Dan siapa yang tidak kenal Gus Dur? Dan dianggap merampok mengambil PKB dari Gus Dur secara paksa. Itu akhirnya memunculkan kontroversi.
Nah, kalau ada tokoh yang juga berbau atau dekat dengan NU atau sama atau bahkan berasal dari kultur NU yang bisa memberikan alternatif oleh warga NU karena ke-NU-annya tidak diragukan, tapi juga reputasinya bagus, kemudian dia simbol bersih, jujur, berani, itu bisa mengalahkan Caimin. Karena kalau Caimin kan untuk yang itu agak lemah, ya kan, untuk persoalan-persoalan seperti itu. Kalau ini kan jelas nih, kita carikan ini ada, saya yakin ada. Sekarang tadi kembali ke Ganjar Pranowo tadi. Ada 4 dari Mas Hendy, saya tambahkan 1 tentang harus mempunyai basis massa, gitu ya. Nah, dari 5 kriteria tadi, ya, pertama representasi dari umat Islam, yang kedua mempunyai rekam jejak integritas personal yang mumpuni, sudah teruji, pernah memimpin ini, memimpin itu, dan semuanya bersih, gitu. Yang ketiga akademisi, ya. Yang keempat senioritas, jangan yang terlalu muda. Bisa ngeriwai Pak Ganjar gitu. Bisa menjadi tadi kompetitor. Kemudian yang terakhir saya katakan bisa mempunyai basis massa. Nah, 5 kriteria ini kalau kita melihat kantong suara terbesar di Indonesia sekarang, pertama Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian yang lain DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, kemudian Sumatera Utara. Apakah ini bisa diharapkan bisa mendulang suara dari Ganjar Pranowo? Saya yakin bisa kalau tokoh itu sudah katakanlah popularitasnya juga tinggi karena beliaunya juga memiliki track record dan banyak event-event atau katakan peristiwa-peristiwa yang dimana beliaunya itu menunjukkan kinerjanya, keberaniannya, kinerjanya. Saya yakin itu bisa. Mas, mohon maaf, mungkin jenengan nggak bisa nyebut nama, saya sebut aja karena saya kan bebas nyebut ya. Tokoh-tokoh banyak, ada beberapa tokoh yang masuk kriteria tadi 5 tadi. Salah satunya menurut saya Pak Mahfud MD misalkan, ya. Ini sudah jelas ini, hampir memenuhi kriteria yang tadi. Pertanyaannya gini untuk Pak Mahfud MD, apakah Pak Mahfud MD ini bisa dikatakan publik, dimaknai publik, dipersepsikan oleh publik representasi dari NU? Pak Mahfud MD kan kita tahu beliau asli dari Madura. Dan kultur keluarganya NU, ya kultur keluarganya, pendidikannya itu NU. Itu saya yakin itu sangat punya kedekatan. Walaupun dia juga pernah ikut aktif mendirikan PAN awal-awal reformasi. Ikut. Berarti dekat sama Muhammadiyah. Aman. Kemudian dia adalah pengurus KAHMI kan. Itu yang dibutuhkan oleh Pak Ganjar untuk menambah warna hijaunya Pak Ganjar. Oh gitu ya. Sekarang warnanya terlalu dominan merah gitu ya. Sebenarnya sih istrinya sudah ya, tetapi kan orang hanya melihat dari Pak Ganjarnya, dan Pak Ganjar selalu diformat seakan-akan di framing bahwa dia ini PDIP, kan begitu. Walaupun memang aslinya PDIP gitu kan. Tapi kan ke depan ini kan Pak Ganjar harus menjadi milik Indonesia. Warnanya bukan merah, merah putih harusnya. Harus merah putih karena milik Indonesia kalau memang ingin menang. Ya. Kembali ke tokoh yang banyak tokoh, tapi saya contoh saja Pak Mahfud MD. Apakah dalam NU, jenengan kan meskipun Muhammadiyah, tapi kan dekat sekali dengan. Saya ini Muhammadinu saya ini. Muhammadinu, Muhammadiyah dan NU. Karena saya besar di Jogja, pendidikan saya Muhammadiyah gitu ya, dan saya memang punya kedekatan. Tapi dekat sekali orang NU dekat. Tapi saya kan di Jawa Timur, saya teman saya. Jadi kan dulu dekat sama Pak Hasyim Musyadi juga. Saya sama salah satu guru saya adalah Kiai Hasyim Musyadi. Luar biasa. Karena memang saya belajar pada siapapun lah yang saya anggap cocok dan punya ilmu. Saya ingat teman saya juga nih, mungkin jenengan kenal akrab tuh, Kang Sobari. Itu juga Muhammadinu juga itu. Kang Sobari itu orang Bantul kan. Muhammadinu itu. Iya, Muhammadinu juga. Mas Mahfud MD, dari kalau NU tadi. Ada faksi dalam tanda kutip ya yang dimaknai publik itu. Ada Gus Durian gitu ya. Apakah Pak Mahfud MD itu masuk dalam kelompok Gus Durian ini? Kelompok bisa ngomongkan Gus Durian itu? Coba Pak Mahfud ini satu-satunya menteri sipil pertama menjadi Menhankam yang ditunjuk oleh Gus Dur. Menhan, Menteri Pertahanan. Itu oleh Gus Dur. Pak Mahfud ini punya dua
record ya, satu Menteri Pertahanan Sipil pertama sebelum Pak Yono Sudarsono loh ya. Ya dia. Yang kedua Menko Polhukam Sipil pertama. Oh iya. Iya, dia Menko Polhukam membawai atau mengordinir Panglima TNI, Kapolri, Menhan juga. Menhan. Coba. Jadi ini punya kelebihan dan sebelum itu juga Ketua Mahkamah Konstitusi. Oh pernah ya? Yang Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang kedua ya, setelah Pak Jimli kalau misalnya. Setelah Pak Jimli Asidiki. Dan tidak ada rekod yang aneh. Tidak ada masalah dari bahkan dia punya banyak rekod-rekod yang terkait dengan membongkar banyak masalah kasus. Kadang-kadang Mas, ini karena kami ini dekat dengan kelompok kelas menengah gitu Mas. Jadi terlalu berani beliau ini. Kadang-kadang membongkar kasus yang dianggap tabu untuk disuarakan, beliau berani gitu. Ya itu kelemahan sekaligus kelebihan. Okay. Maksud saya katakan kelebihan, berani itu kan sesuatu yang sebenarnya harus diapresiasi. Tapi kelemahan itu adalah banyak orang yang merasa tidak secure ketika Pak Mahfud itu misalnya menjadi wapres. Kenapa gagal 2019 itu kan ada yang tidak secure. Ada yang merasa tidak nyaman, tidak aman ketika takut, artinya gitu. Mas, kalau kita mengutip beberapa keterangan politisi ya, tentang peristiwa tahun 2019, di injury time Pak Mahfud akhirnya batal gitu. Kita sebut aja karena sudah terbuka, Golkar menolak, PKB menolak, ya, terus kemudian termasuk Nasdem dan sebagainya. Nah, sekarang Golkar kan di pihaknya Pak Prabowo, Oke. PKB juga berseberangan masuk ke Pak Anies gitu loh. Artinya tidak ada lagi dong kalau nih Mas, kalau akhirnya ada beberapa kelompok yang mempertimbangkan Pak Mahfud untuk menjadi salah satu kandidat terkuat untuk Wapres. Artinya nggak ada resistensi dong Pak. Ya, secara politik loh ya. Ya kalau dari sisi pendukung Pak Ganjar sebenarnya kan PDIP itu tentu saja akan diuntungkan dengan Pak Mahfud. Apalagi P3 ya. P3 itu sebenarnya juga punya kultur terkait dengan NU maupun ada yang dari MI ya. MI itu Muslim Indonesia. Saya minta klarifikasi. Kemarin saya lihat ini, saya minta penjelasan dari Mas Henry ya. Kemarin Sekjen P3 mengumumkan loh bahwa mendorong juga loh Pak Mahfud menjadi artinya mereka mengakui bahwa Pak Mahfud itu tokoh yang akan bisa lebih memperkuat Pak Ganjar dan padahal beberapa waktu yang lalu P3 itu stigmanya itu jelas akan mengusung Sandiaga Uno loh. Ya, kenapa ada perubahan begitu? Ya pertama kalau Pak Sandiaga Uno bagaimanapun juga Pak Sandiaga itu kan orang melihatnya ya dia itu pindah-pindah partai. Itu kan itu sudah agak punya catatan-catatan tersendiri. Dan menurut saya Pak Sandiaga itu tidak masuk di 5 kriteria tadi sama sekali nggak ada yang masuk. Iya, itu kan itu jadi image-nya berbeda lah kalau dengan Pak Mahfud. Bukan asli kader dari P3 gitu. Dan juga bukan asli kader P3 kan pindahan dari Gerindra. Kan begitu. Kalau Pak Mahfud ini kan dia tidak berpartai memang. Dulu pernah PKB ketika sebelum jadi ketua Mahkamah Konstitusi itu pernah di anggota DPR RI dari PKB karena ke Gus Durnya aja. Karena Gus Dur yang menarik. Nah, kalau sekarang Pak Mahfud lebih dilihat sebagai tadi. Ya, dia lebih ke orang yang berbasis intelektual atau akademisi. Kemudian punya pengalaman dari sisi penegakan hukum karena Mahkamah Konstitusi. Legislatif pernah, Menhan, Menteri Pertahanan pernah, Menko Polhukam komplit ya? Komplit sebenarnya. Kalau nggak salah dulu di Menkumham pernah ya? Menkumham pernah. Jaksa Agung belum pernah ya? Jaksa Agung belum. Hampir dulu kalau nggak salah. Hampir nggak jadi. Hampir nggak jadi karena ada pergeseran-pergeseran. Artinya ini sosok yang paling komplit ya sebetulnya? Komplit. Legislatif pernah. Makanya ada yang mengatakan Pak Mahfud itu sebenarnya cocok jadi calon presiden. Cuman persoalannya kan ini agak sulit juga dilihat dari komposisi partai-partai. Ya sudahlah, minimal dia jadi wakil presiden yang memungkinkan pasangan itu menjadi lebih kuat dibandingkan dengan kalau bukan dengan Pak Mahfud. Oke, selain Pak Mahfud ya, dari menurut Mas Henry yang mau mendekati kriteria 5 tadi apa Mas? Siapa ya sosok yang perlu kita bahas menjadi masukan untuk partai? Karena ini kan prerogatifnya ke partai-partai dan koalisi partai ini Mas. Saya melihat malah nggak ada Mas. Nggak ada. Belum ketemu lah ya? Belum ketemu. Oke. Ya. Kalaupun ada orang yang seperti itu, tapi kekuatan untuk tadi vote gathernya itu masih
Kalau Pak Mahfud ini saya yakin paket komplit ya. Paket komplit. Ya, karena jadi rugi kalau ada yang katakanlah menolak hanya gara-gara alasan-alasan tertentu, atau mungkin malah orang curiga nih kenapa alasannya ini. Jangan-jangan ada alasan yang menguntungkan quote and quote pribadi elit-elitnya saja. Mas, ini saya pendukung Pak Jokowi. Gitu. Tahun 2019 kalau nggak salah, saya dan kawan-kawan sempat kecewa karena Pak Mahfud gagal waktu itu. Karena bagi saya, bahwa saya sangat menjadi pendukung fanatiknya Pak Jokowi ya, harus ada sosok yang mengamankan Pak Jokowi untuk dari segi hukum, ketatanegaraan dan sebagainya, dan mempunyai pengalaman yang komplit legislatif, eksekutif, yudikatif gitu ya. Waktu itu kami berpikir Pak Mahfud yang terbaik gitu ya. Supaya Pak Jokowi ini kerjanya ini jalan terus lancar dan ada yang ngerem dan ngegas gitu loh Pak. Karena Pak Mahfud kan ahli hukum, ahli tata negara juga gitu. Jadi ini yang makanya mudah-mudahan tidak kecewa kedua kali. Itu aja. Karena memang apa yang disampaikan Mas Rudi tadi ada benarnya. Pak Mahfud memang ahli hukum tata negara, dan Pak Mahfud adalah orang yang prudent kalau dia terkait dengan hukum, itu dia betul-betul jaga betul. Saya tahu persis kenapa, karena kadang-kadang beliau ini kan mengundang aktivis-aktivis akademisi untuk berdiskusi. Ini jarang sekali pimpinan menteri yang ngundang akademisi dari berbagai yang berbeda-beda, termasuk politik pemerintah. Beliau sering undang. Iya. Dulu sama juga dia sering undang Denny Indrayana juga. Oh iya, Denny. Termasuk yang pokoknya yang kritik-kritik pemerintah kumpulkan, didengarkan, lalu disintesakan. Oh, maksudnya begini. Itu penting sekali di era demokrasi seperti sekarang. Ini penting ya. Jadi saya berharap ini menjadi salah satu masukan ke partai koalisi yang mendukung Ganjar Pranowo. Mudah-mudahan didengar lah. Karena melihat waktu nih Mas, waktu pendaftarannya kan nggak lama lagi nih. Ya. Waktu pendaftaran kalau nggak salah tanggal 15 sampai 29 Oktober tahun 2023. Jadi kayaknya harus segera gitu. Kalau dari sisi rasionalitas ini kuat, tapi kalau misalnya nanti ada agenda-agenda politik lain yang katakanlah mau menyatukan ini, menyatukan itu, ya itu bisa saja terjadi ya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi rasionalitas untuk kepentingan Indonesia ke depan, yang lebih baik kita bicarakan Indonesia ya. Untuk NKRI atau Indonesia. Ya, apa yang kita bicarakan ini bukan untuk Ganjar ya. Bukan untuk Ganjar. Itu jauh lebih baik. Bukan untuk Ganjar dan bukan untuk Pak Jokowi. Tapi untuk NKRI. Pak Jokowi. Bukan untuk Ganjar dan bukan untuk Pak Jokowi, tapi untuk Kenapa NKRI. Pak Jokowi juga disebut? Karena kadang-kadang kalau mungkin Pak Jokowi punya cara berpikir yang lain atau punya kebijakan yang berbeda, yang kadang-kadang orang nggak paham. Ya itu yang uncertainty-nya kan di Pak Jokowi sekarang ini. Anda yakin itu? Ya, Mas Rudi nggak tahu. Gitu. Saya pura-pura nggak tahu aja. Mas, terima kasih. Ini waktunya. Ini diskusi yang singkat tapi sangat mencerahkan buat saya. Mudah-mudahan ini dimaknai juga menjadi masukan bagi partai PDI Perjuangan dan koalisinya yang mendukung Ganjar Pranowo, karena menurut saya kita sudah mempunyai calon yang terbaik. Menurut saya nih ada 3 Pak Ganjar Pranowo yang secara objektif itu mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang sangat mumpuni gitu loh. Rekam jejaknya lumayan lah. Beliau pernah jadi eksekutif, legislatif, dan mempunyai rekam jejak yang bersih gitu, dan beliau orangnya sangat terengginas, fisiknya sehat gitu ya, keluarganya harmonis gitu, mertuanya kiai malahan gitu, kiai. Jadi menurut saya Pak Ganjar ini harus didampingi sosok yang melengkapi, menyempurnakan sosok Dwi Tunggal, presiden dan wakil presiden, bukan sosok yang kita paksakan untuk bergabung dan akhirnya nanti ngeribeti Mas Ganjar Pranowo sendiri. Dan masukan dari Profesor Henry Subiakto tadi menjadi menarik karena ini yang disampaikan bukan sosok orangnya, tapi masuk pada kriteria-kriteria yang objektif. Saya kira itu Mas Henry waktunya. Terima kasih. Terima kasih Mas Rudi. Ya, baik sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam obrolan dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.